kayak benda berat gitu dijatuhkan dari langit, dok gitu ke dalam langsung rumah. di dapur. Loncat sekali lagi dia langsung nyampe ke depan kamar kita pas. Nah, ini bukan hoax ya, ini bukan hoax. Mendengar Ini suaranya. beneran kejadian nyata. Kalau yang gitu tuh memang bisa gentayangan, bisa ngampirin ke rumah orang tuh bener banget. Nah, akhirnya kejadian banget, tapi kepuhunan juga. Akhirnya dia ada juga. Oke, peristiwa yang dialami waktu itu tuh kan nggak Bi sendirian, itu bersama anak Bi ya. Dia itu sampai sekarang kalau dia menceritakan tentang ini merindingnya sampai sekarang. Dia ingat banget walaupun dia masih kecil, dia ingat banget. Ya untuk lebih serunya Bi akan panggil Feby anak Bi untuk cerita di sini. Dia biasanya di Kisah Bi Emma, dia bagian editingnya. Dan biasanya suka nggak mau kalau diajak cerita di Kisah Bi Emma. Tapi kali ini Bi akan paksa dia. Oke, tunggu ya, Bi akan panggil Feby dan dia akan menceritakan apa yang kami alami saat malam yang mengerikan itu. Tunggu bersama Feby. Oke, kali ini Bi sudah bersama Feby. Jadi Feby ini anaknya Bi ya, yang saat itu bersama-sama Bi mengalami peristiwa teror pocong. Jadi waktu itu tuh gimana Feb? Kisahnya Feb waktu itu tuh. Jadi Feby kan masih kecil tapi ingatan itu sudah apa nih? Saking peristiwanya, saking ngerinya, Ngeri itu banget. membekas banget ya. Waktu itu kan dia masih umur 4 tahun. Terus sudah sering dengar gitu kan di kampung, terus juga kalau di angkot ada pemberitahuan lewat radio gitu. Kalau kita tuh dilarang dihimbau gitu ya supaya nggak keluar lebih jam 9 malam gitu, dilarang keluar lagi. Ya kayak gitu. Terus juga orang-orang di sekitar situ udah ngomongin, di angkot juga udah ngomongin gitu soal pocong ini udah bergentayangan kemana-mana. Nah yang ingat banget itu, kita itu setiap habis maghrib pada saat teror itu setiap habis maghrib nggak nunggu jam 9, habis maghrib udah pada masuk kamar, udah bawa ember, bawa makanan, bawa apapun supaya nggak keluar kamar lagi saking takutnya. Karena rumah kita tuh dekat banget sama kuburan itu dan dekat banget sama kuburan itu, dan sekitar kita tuh orang-orang sekitar kita udah pada dapat giliran didatangin gitu loh. Serem. Nah jadi waktu suatu malam ya kan, nah ini kejadiannya ini luar biasa ya. Itu pada suatu malam ya, pokoknya itu sekitar jam 11 malam ya Pep ya. Mama memang ada rasa yang beda banget dengan hari-hari sebelumnya. Merinding tiap malam. Mama ingat nggak apa aja yang Mama bawa waktu itu dalam kamar? Oh ember, pastinya ember ya, gula, teh, itu sudah ada semua, termos dibawa masuk semua. Termasuk perbekalan Feby kan, abort segala macam belum masuk semua dalam Ingat kamar. banget saat-saat kita kalau mau pipis di kamar sampai nggak berani ke WC. Iya. Pokoknya. Nah itu pokoknya yang paling kita ngerinya tuh ya saat-saat kalau kita misalnya mau ke dapur ya kan. Iya, takut tiba-tiba. Iya, karena ceritanya tetangga kan kayak gitu. Iya, terus saking takut sampai pintu tuh kita pasang palang. Nah, memang ini kan. Jadi itu kan ini aja sih mengingat ceritanya Oma. Tuh, kan, Oma lagi ya, pakar mistik. Kalau yang namanya orang jadi-jadian, orang mati jadi hantu gitu, ya yang kayak gitu-gitu. Terkadang kata Mama sih, nggak sekedar bisa hanya dibaca-bacain aja dengan ayat-ayat gitu. Mereka kadang-kadang bisa ngikutin jadi-jadiannya. Bisa ngikutin kita. Dia masih ada kayak pemantang-pemantangnya, dia takut. Nah waktu itu kata Mama sih ya sapu ijuk gitu loh. Jadi ijuk di palang gitu ya. Palang di pintu. Pokoknya berbekal udah masuk ke kamar, dipalang pintunya. Nah suatu malam itu sekitar jam 11 ya, itu kejadiannya itu mulai ada sih yang rasa di sini merindingnya tuh beda sama hari-hari yang kemarin. Memang sunyi banget sih, karena pas kejadian itu tuh kayak lockdown gitu, kayak lockdown yang bener-bener lockdown yang
sunyi, kayak nggak ada orang. Jadi orang jalan di samping rumah aja tuh kedengaran kalau ada orang jalan. Jadi sekitar jam 11 malam itu karena sudah rasa merinding itu, mama ya waktu itu kan ada kasur, itu langsung ditarik kasurnya. Maksudnya tuh takut ada apa-apa, nggak tahu kenapa pakai pertahanannya kasur. Jadi pas sekitar jam 11 merindingnya semakin memuncak itu kalau mama biasanya merasakan ada sesuatu yang lain. Baby tahu kan, mama selalu merasakan duluan yang di sini nih. Kok beda gitu. Sudah ambil kasur, udah siap-siap di ujung itu mau melakukan menggulung. Tapi memang rasa terornya pada saat itu tuh nggak bisa diceritain gimana ya, memang yang serem banget gitu, yang sunyi, keadaan sunyi terus ya kayak gitu, serem banget. Sekitar jam 11 seperempat ya setelah yang merinding yang pertama itu, nah disitulah kejadiannya. Baby ingat ya? Ingat banget suaranya tuh. Waktu pas di dapur itu ada suara yang kayak orang jatuh, gimana sih orang jatuh yang rumahnya kan rumah kayu kan, jadi kayak di dapur itu jatuhnya yang keras banget, kayak benda berat gitu dijatuhkan dari langit, dok gitu ke dalam langsung di dapur itu. Dah lama suara yang berdebum kencang itu suara seperti melompat. Lompatannya itu karena di kayu kan, lompatannya itu lompatan yang itulah. Tapi dia tuh agak berjeda gitu ya, nggak yang nggak kayak di film-film yang tuk gitu, enggak. Jadi lompatannya itu seperti dikasih contoh ya kayak. Nah kita gitu kayak dapat peringatan pertama nih. Ayo baby sini, karena sudah ada kedengaran suara itu sudah tahu nih. Waktu yang ada debum yang pertama itu, mama kan gini, Beb, nah tuh sini Beb. Bayangin aja ya keadaan kayak gitu ya, sunyi. Terus tiba-tiba di dapur kalian ada suara kayak gitu, coba. Jadi waktu itu, waktu Mbi sudah mau siap-siap menggulung diri dalam kasur karena sudah firasat nih kuat ini sesuatu pasti yang datang. Si Baby ini bukannya ikut menggulung dalam kasur. Namanya anak-anak kan masih penasaran. Dia malah nyanyi-nyanyi, gitu ya. Dia malah nyanyi-nyanyi karena mama ini lemes ya, Mbi ini lemes waktu itu. Itu nggak berdaya, merayap pun nggak bisa. Ingat banget deh mama lemes. Beb, sini Beb. Kayak gitu kan mama kan. Nah, Baby ini semakin menjauh, semakin mendekati pintu, dan suara itu juga semakin mendekati kamar kita. Loncat sekali lagi dia langsung nyampe ke depan kamar kita pas. Nah, di depan kamar di kamar kita itu pintunya itu salah bikin. Jadi renggang segini. Nah, saat yang mama yang lemas begini-begini, Baby maju. Jadi tangan di situ, Pep. Nah, iya itu. Tapi sebelumnya itu mau cerita juga ya, kalau manusia itu nggak akan mungkin bisa loncat yang dalam 1 kali 2 loncatan tuh sampai sejauh itu loncatnya dan sekuat itu gitu loh. Jadi udah tahu itu pastilah pocong, nggak mungkin ada orang ngerjain atau apa gitu kan. Jadi pas ada renggang itu kan penasaran nih, ngintip. Nah, padahal baru umur berapa gitu, tapi ingat banget banget si pocong itu ya, pakai kain tuh lusuh banget, kelihatan kan dari sini tuh ujung bawahnya aja gitu, tapi nggak ada kakinya, cuman kain doang, lusuh, kotor gitu loh, kotor. Terus tuh udah ini aja langsung, kamu pocong ya, kamu kan sudah mati. Dia ngomong kayak gitu, itu Mbi sudah namanya rasanya. Udah tahu refleks aja ngomong gitu, kayak ini kan sudah mati, kok masih bisa lewat. Iya, itu masih bisa gentayangan. Itu kan pikiran anak-anak begitu. Tapi mama waktu itu rasa udah gak ada darahnya. Sebenarnya itu kesel gara-gara kamu nih, aku sampai nggak bisa main keluar gara-gara kamu, kita nih sampai terteror di kamar gitu. Terkunci gitu kesel ya. Kesel gitu rasanya. Jadi waktu yang dia ngomong seperti itu mama lemes mau narik Baby sudah nggak bisa gitu kan. Nggak lama abis yang Baby ngomong, kamu pocongnya, kamu kan sudah mati. Nggak lama si suara itu lompat balik. Tapi saya sudah sempat masuk gulungan kasurnya, udah tarik paksa. Baby itu ditarik akhirnya, bisa juga akhirnya mama merayap kan, narik Baby untuk masuk ke dalam gulungan kasur. Waktu itu pikiran mama, dia bisa masuk ke kamar. Itu kalau dia bisa masuk ke kamar, kalau kita di dalam kasur kita nggak lihat gitu loh. Kita masih sempat teriak untuk minta tolong daripada kita di luar kita melihat gitu loh. Itu pikiran mama, kenapa harus masuk dalam kasur. Nah, waktu yang sudah dia
waktu dia sudah yang melompat keluar berapa lompatan gitu ya, menghilang suaranya agak lama, setengah jam ya, kita baru rasanya bisa bergerak. Nah, waktu yang mulai bisa bergerak dan Baby juga masuk dalam kasur, kita bisa sesak napas ya Pep ya. Iya, tapi bisa sampai ketiduran itu. Saking masuk dalam kasur. Tidur aja deh. itu mama tegang dalam kasur gini, dalam gulungan kasur tegang begini. Ingat banget. Nah, nggak lama itu kemudian baru bapak datang. Waktu bapak datang, kita juga masih yang ragu mau keluar, takut masih ada kan. Kita teriak dulu di dalam. Ya kayak minta tolong atau apa gitu kan. Begitu yang kita buka semua, akhirnya si bapak yang depan tetangga kita yang depan rumah itu yang penjaga kubur itu yang dicerita yang dia pertama kali didatangin. Kenapa mama Baby didatangi juga kah? Dia bilang gitu. Lagi. Terus mama bilang sama dia, Pak besok aja ceritanya Pak, nggak sanggup malam ini. Gila memang. Nah, kita juga cari mati sih. Tinggal dekat kuburan, dekat lokasinya. Jadi akhirnya besok itu nggak ada lagi namanya untuk berdiam di situ. Kita langsung pindah seketika. Pokoknya nggak ada lagi namanya pindah itu, barang itu dicicil-cicil untuk besok lagi diangkut. Hari itu langsung bersih rumah, kita pindah. Nggak mau kalau besok akan ada lagi kejadian, karena kita kan selalu ditinggal sama bapak. Iya, capek juga perasaan terteror lebih. Kayak gitu loh. Kalau terteror sama sesuatu yang lain, oke lah. Ini sama yang kayak gituan, aduh, ya ampun, tiba-tiba ada yang baring di sebelah kamu, pocong. Pokoknya ya peristiwa yang kayak gitu jangan sampai ngalami deh. Kayak apa seramnya, ngerinya. Dan ini bukan hoax ya, ini bukan hoax. Mendengar ini suaranya. beneran kejadian nyata. Kalau yang gitu tuh memang bisa gentayangan, bisa ngampirin ke rumah orang tuh bener banget. Ada kejadian. Ya udah Pep ya, ini kenapa mama selalu bawa nanti ke depannya di channel mama ini pasti mama bawa Baby kejadian-kejadian yang selalu ada bersama Baby. Banyak banget memang di keluarga kita ini memang perempuan itu memang rentan dan sering banget dapat gangguan dari hal kayak gitu, lebih rentan daripada yang laki-laki lah ya. Iya, karena itu tadilah katanya ada yang pernah bilang metafisikanya lebih peka gitu. Wah, banyak banget. Ya, nanti ya kita di kisah-kisah lain Baby juga nanti pasti hadir dengan ada yang fotonya, ada juga foto. Kalau ngelihat mungkin saya juga udah beberapa kali ngelihat sampai ada satu saat saya minta banget nangis sama Allah, tolong jangan lihatkan lagi, karena itu tuh bener-bener yang bikin shock, yang sampai yang udah drop banget kalau udah habis ngelihat itu. Iya, betul itu. Oke deh Pep, makasih ya Baby ya. Nanti kita berkisah lagi di kisah yang lain, yang kisah misalnya bersama-sama Baby. Iya, tapi jangan lupa ya untuk subscribe, like, and comment. Jadi saya editornya juga semakin semangat ngedit dan gitu, kalau nggak ketinggalan kisah lain yang lebih seru bersama Baby loh. Oke. Kasih Pep ya. Ya, dah. Begitulah ya yang dialami ya bersama anak Yambi. Jadi kejadian si pocong itu gentayangan masih berlangsung ya, sempat yang berpuluh-puluh hari lah masih terjadi. Dan saat itu karena situasinya sudah mengkhawatirkan ya, menurut Lee sudah mengkhawatirkan karena sangat udah mengganggu beberapa perasaan dan cemas gitu ya, membuat orang banyak cemas ya, ketar-ketir setiap malam. Akhirnya ada seingat Embi ya, waktu itu ada kayak rembukan antara tokoh-tokoh pemuka masyarakat di daerah Embi itu juga ya, orang-orang tetua di situ lah kayak mencari solusi gitu loh, bagaimana supaya situasi ini berhenti gitu loh, jangan sampai ya itulah kayak keadaannya supaya cepat, jangan terlalu larut kayak gitu loh. Dan kenapa sampai jadi begitu gitu loh. Jadi ada tokoh masyarakat di situ yang mengambil inisiatif untuk pergi ke lokasi kuburan yang dia tahu itulah gitu loh, si si yang gentayangan itu. Ini agak segan yang menceritakannya ya, karena peristiwa saat itu
orang yang meninggal itu cukup ternama ya, punya nama lah orangnya. Cuma ya itu tadi ya yang diceritakan, dia terlalu banyak ilmu gitu loh, terlalu banyak ilmu. Dan juga katanya sih saat dia meninggal itu dia lagi menggunakan ilmunya itu gitu loh. Nah saat dia menggunakan ilmunya entah untuk apa ya, sebenarnya segan ya sih dia mau secara spesifik untuk menyebutinnya, karena ini menjaga lah jangan sampai ya itu peristiwa lama yang sepertinya juga aib terbuka gitu, janganlah sampai. Akhirnya diambil inisiatif untuk melihat lokasinya, bagaimana menetralisir atau melakukan apa ya, melakukan kegiatan kayak masyarakat setempat itu. Kalau sudah kayak gitu harus dilakukan ini lagi, ada kayak pengulangan, mungkin mau dibongkar atau gimana ya. Pokoknya sih Mbi waktu itu, waktu kejadian itu Mbi juga udah pindah, tapi walaupun pindah Mbi setiap hari ke situ kan, setiap hari ke rumah yang lama itu untuk mengetahui kisahnya gimana. Itu banyak banget orang setiap hari datang ke situ untuk menonton waktu diadakan kayak ritual gitu. Orang banyak nontonin. Jadi itu kuburannya tuh sampai dikasih pembatas gitu supaya orang jangan masuk ke situ. Itu dikasih ya, kalau masyarakat di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur udah biasa ya kalau ada pakai kain-kain kuning gitu. Nah dia kayak dinetralisir atau gimana. Nah waktu itu sih ada beberapa orang yang ada di lokasi itu yang ditanyain memang kuburannya seperti apa ada kelihatan memang nyata gitu loh di kuburan itu ada sesuatu yang berubah atau gimana. Dia bilang iya ada katanya gitu. Jadi katanya kuburan itu tanahnya terbuka gitu loh. Jadi memang tanahnya terbuka kayak yang dihambur ke samping gitu loh. Ya kayak nggak nyangka aja ya Mbak, soalnya kan yang kayak gitu-gitu kan hanya ada di film-film aja. Dia bilang kalau Mama Pebi mau lihat aja ke sana, itu orang lagi di sana lagi melakukan netralisir terus setiap hari gitu loh. Ya kalau bahasa sekarang netralisirnya, orang di sana lagi melakukan itu terus. Kalau Mama Pebi mau lihat ke sana jangan apa-apa, dia bilang gitu. Kalau mau lihat katanya gitu. Mbak nggak mau terlibat lagi dengan yang begitu, cukup aja sudah kejadian yang itu kan. Jadi setelah berapa lama itu selesai melakukan itu, ya itu tadi baru diketahui ya ternyata saat digali kembali, maksudnya disempurnakan lagi gimana sih sebenarnya layaknya memperlakukan jenazah itu. Ada sih cerita yang kalau Mbi sih Mbi nggak boleh paparkan di sini karena itu sangat tertutup sekali, nggak boleh sama sekali orang tahu. Tapi waktu itu Mbi ada di situ dan tahu ceritanya seperti apa di situ. Cuma hanya Mbi ceritakan garis besarnya. Itu sudah dilakukan lagi, bagaimana sih memperlakukan sebenarnya jenazah itu. Mungkin waktu itu ya ada yang terlupa atau gimana, nggak tahu juga. Akhirnya disempurnakan lagi lah bagaimana memperlakukan jenazah itu. Nah itu sudah cukup lama ya, jadi sekitar ada 20 hari. Jadi ya ada setelah 20 hari, lupa ya pokoknya sekitar 20-an hari gitu loh dilakukan pembongkaran itu. Jadi akhirnya setelah ada tokoh-tokoh masyarakat juga orang-orang yang kayak orang-orang berilmu agama kayak gitu datang ke situ melakukan bermacam ini ya kegiatan keagamaan juga. Akhirnya nggak ada lagi itu yang bergentayangan atau apa, nggak ada lagi, udah aman semuanya. Dan itu tadi ya kita kembali lagi mengambil hikmahnya bahwa kayak ilmu-ilmu gitu kan musyrik ya kan, apalagi ya nauzubillah min dzalik, ngeri banget pada saat menggunakan kemusyrikan itu. Saat itu ajal menjemput. Itulah yang Bi tangkap dari kisah ini, pengalaman Bi ini, betapa mengerikannya sesuatu yang begitu tuh ya. Kalau ada cerita satu lagi, kisah satu lagi, tapi nanti Bi mungkin akan kisahkan juga di kisah Mbak Emma ya. Tuh ada yang sampai bumi nggak mau terima, kayak tanahnya nutup pas sudah digali, tanahnya nutup lagi nggak mau terima. Akhirnya dia dikubur di atas tanah. Ada juga nanti kisah yang begitu nanti diceritakan di kisah yang lain. Itu tentang orang-orang yang punya ilmu-ilmu yang kayak gitu. Nah dia saat menggunakan ilmunya saat itu juga ajal menjemput. Yang ditangkap cuma ya keadaan kondisi si jenazah seperti apa waktu diperlakukan itu dia nggak akan ceritakan di kisah yang lain karena sangat menjaga banget ya. Karena orang yang meninggal itu juga
orang yang punya nama ya, orang cukup tahu sama almarhum itu. Oke, sekian dulu kisah Mbak Emma. Semoga semuanya terhibur dengan kisah ini dan juga bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah Mbak ini. Cuma ya yang disarankan untuk kisah Mbak Emma biar lebih bagus lagi gitu loh. Mbak minta semuanya kasih saran ya di komen di kisah Mbak Emma. Akhir kata Mbak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah Mbak Emma lainnya. Salam. Udah pergi. Ya anak aku ketakutan, tiba-tiba lepas lagi main sama adiknya, ada yang manggil-manggil dia. Arthur. Padahal nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang manggil dua-duanya langsung ketakutan. Ada yang manggil dari kamar ini ada yang manggil nama mereka. Padahal aku lagi di WC, Mbiknya lagi di situ duduk. Cepat pulang, Papa. Iya, nggak apa-apa. Jangan takut. Udah Mbi usir. Nggak ada apa-apa. Ya, udah ya. Yang ini juga sampai Sawan ketakutan. Apa dilihatnya di kamar ini? Nih, di sini. Manggilnya gimana sih, Willy? Manggil Willy. Mama dengar juga. Iya, keras. Willy, Arthur kayak gitu. Nggak ada, Baby di WC nggak ada manggil siapa-siapa. Kalau memang Baby pasti ngomong Baby, nggak ada. Sampai gini lah, anaknya musuhnya ini loh. Nggak biasa-biasanya gini. Kasian ya, langsung kabur dia. Baby takutan ya, Baby. Apa sayang? Dia lihat dia di depan pintu ini. Pas yang dia Willy. Pintu depan situ. Iya kan dia di sini keretanya. Dia bilang Willy, Arthur langsung lari ke mama. Kasian ya, takutan. Ya udah nggak apa-apa ya. Udah, sini sama